Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Saya harap baik, karena sebagai anak-anak Tuhan pasti dilindungi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun juga Tuhan Yesus selalu setia dan datang menolong dan menyertai kita. Lewat kesempatan ini saya ngajak kita merenungkan satu renungan tentang Yesus sudah bangkit, makna untuk kita. Maka saya bacakan firman Tuhan di sini, yaitu Kisah Rasul pasal 10 ayat yang ke-40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Sidang cuma si Tuhan, pada waktu Yesus ditangkap, diadili dan disalibkan, pada waktu dia tergantung di kayu salib, dia berkata, Tetelestai, artinya sudah genap, artinya sudah selesai. Maka dia pun mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga dibangkit pula di antara mati. Ketika dia bangkit, dia tidak langsung naik ke surga, padahal dia sudah berkata bahwa semuanya sudah selesai. Mengapa dia tidak langsung naik ke surga? Tentu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, dia berusaha untuk menampakkan diri kepada orang-orang yang mengikutinya. Pertama, kepada Maria Magdalena dan teman-teman. Kedua, kepada semua rasul-rasul. Ketiga, dia menampakkan diri kepada 500-an orang untuk menampakkan diri yang dengan satu tujuan, bahwa Yesus membuktikan pada mereka bahwa Yesus ada anak Allah, ada Allah yang sudah mengalahkan maut, yang sudah mengalahkan kematian, bahwa dia hidup di tengah-tengah mereka, membuktikan bahwa dia ada Allah itu sendiri. Yang kedua, untuk membuktikan kepada mereka bahwa firman Allah selalu iya dan benar, dan firman Tuhan yang Tuhan ajarkan tidak pernah salah. Semua sesuai dengan kehendak Tuhan dan semua berjalan lancar dan baik, supaya setiap umat Allah harus percaya pada firman Tuhan. Yang ketiga, Yesus tahu pada waktu disalibkan banyak pengikutnya, banyak anak-anak Tuhan dan murid-muridnya melarikan diri, banyak mengalami kekecewaan, mengalami gelisah, takut dalam melarikan diri banyak. Nah, oleh karena Allah yang Maha tahu, maka Yesus itu menampakkan diri untuk pemulihan, memulihkan semua pengikutnya yang melarikan diri pada waktu disalibkan, yang mengalami gelisah, takut, kecewa, semua dipulihkan oleh Tuhan Yesus, bahwa dia ada hidup, supaya mereka boleh hidup kembali seperti sedia kala, tetap mengikuti Yesus Kristus. Sedang cuma si Tuhan, kemudian juga kalau kita merenungkan makna kebangkitan yang kita lewati beberapa hari yang lalu, juga tetap sama. Yesus Tuhan ada sama, dulu, sekarang, dan akan datang, tetap sama. Dia ada Allah Maha Tahu. Kalau kita melihat pada kondisi situasi saat ini di Indonesia, bahkan di seluruh dunia mengalami satu goncangan yang luar biasa dengan virus COVID-19 ini. Seluruh dunia mengalami goncangan, gelisah, takut, khawatir dalam banyak hal. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tetap sama. Dia mengetahui, dia tahu bahwa kita dalam keadaan seperti ini, maka Yesus tetap mau datang dan memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu, marilah kita tetap berdoa kepada Tuhan. Jangan larikan diri, datanglah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Sebenarnya pada waktu dulu, murid-muridnya mengalami satu ketakutan yang hebat, maka dia naik satu tempat di loteng, dia kunci pintu yang kuat-kuat, dikunci, dia berdoa di situ. Ketika mereka berdoa, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka. Yesus hadir di tengah mereka. Yesus memberikan shalom, damai sejahtera bagi kamu. Yesus pun tahu pada saat ini kita sedang dalam keadaan takut, tahu kita gelisah, tahu banyak masalah kita hadapi. Maka dari itu, hiduplah berpaut dengan firman Tuhan. Percaya akan janji-janji firman Tuhan. Percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berpaut dengan Tuhan Yesus Kristus, mulai doa, mulai membaca firman Tuhan, dan meyakini yang penuh sukacita, bersyukur pada Tuhan, kita melihat Allah hidup,
kita, maka kita tetap hidup dalam perlindungan kepada Tuhan, maka kita terlindung, kita pelihara. Sidang cuma si Tuhan, karena itu perbanyaklah waktu untuk datang bersekutu secara pribadi maupun secara keluarga, dalam ibadah mesbah keluarga, datang beribadah dan berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang mampu menolong kita. Manusia, negara, dokter pun tidak bisa mampu menolong kita, tapi Yesus Kristus ada Allah mampu menolong dan dapat memberkati kita. Karena itu berserulah kepada Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berpaut dengan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus akan menolong dan memberkatinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.